Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep agar-agar. Ini agar-agar resep neneknya Flavi Kasih zaman dulu. Jadi kalau bikin agar-agar tuh enaknya tuh pakai santan gitu Flavis. Nah ini agar-agarnya udah pasti pakai yang merek Walet. Terus habis itu kita tambahkan lagi santan. Kalau bisa santannya itu yang meres sendiri Flavis, biar nanti rasanya tuh lebih seger, lebih gurih, terus lebih enak deh rasanya. Kita tambahkan lagi gula pasir. Kalau semua bahan sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengadunya di atas kompor. Apinya jangan gede-gede ya, kecil aja. Pokoknya ini kita aduk-aduk terus nanti sampai mendidih. Terus kalau sudah mendidih kita tunggu beberapa saat. Memang harus sabar, ini nggak boleh ditinggal ya kalau bikin agar-agar kayak gini. Aku suka banget makan agar-agar kayak gini, rasanya tuh jadi inget kayak zaman dulu gitu. Walaupun zaman sekarang tuh banyak banget model-model bikin puding yang dikasih apa susu, dikasih buah, dikasih macem-macem deh yang kayak ginian. Tapi kalau agar-agar kayak gini, walaupun zaman dulu jadul, tapi tetap ngangenin ya. Nah ini sudah mendidih, kita tunggu beberapa saat. Jangan sampai meludak. Nah ini mau langsung kita cetak. Nah hari ini aku nyetaknya dipakein kontainer kayak gini, tapi nggak penuh-penuh Flavis. Jadi nanti kita simpan di dalam lemari es. Jadi sewaktu-waktu mau buka puasa atau misalnya lagi nggak puasa juga siang-siang mau maem, itu tinggal ngambil satu kontainer kayak gini, kita maem. Jadi sekalian habis gitu maksudnya. Ini mau kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin seperti ini nanti santannya itu ngambang di atas kayak gini. Udah deh, setelah ini kita masukkan ke dalam lemari es. Sewaktu-waktu Flavis mau maem, tinggal ngambil satu sekalian habis. Jadi nanti nggak ada sisa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang seger-seger nih. Hari ini kita mau bikin bubur ketan hitam dan juga bubur mutiara. Wah enak banget. Pertama-tama di sini kita akan bikin bubur ketan hitamnya dulu. Ini tadi sudah direndam selama 3 jam, juga sudah dicuci bersih. Kemudian ini mau kita rebus, kita masukkan ke dalam panci. Dan kita mau tambahkan lagi air. Kita akan masak pakai api besar sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit kita matikan dulu, biarkan dingin. Nah, kalau pakai cara ini nanti cepat empuk dan juga lebih hemat gas. Nah, ini sudah dingin Flavis. Tapi bisa lihat kan, ketannya sudah empuk, tapi belum yang empuk banget. Nah, ini mau kita masak lagi. Kita tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi gula pasir. Kita akan aduk-aduk. Nah, kita akan masak dulu pakai api besar. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak. Ini harus benar-benar sering diaduk Flavis supaya nanti gak gosong gitu. Sampai nanti empuk banget dan udah kayak bubur kayak gini. Kalau sudah matang kita sisihkan. Kita siapkan untuk bikin bubur mutiaranya dulu. Ini bubur mutiaranya. Kita akan masak. Cara masaknya juga sama seperti tadi Flavis. Jadi kita masak dulu pakai api besar. Kalau sudah mendidih kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit kita akan diamkan. Kalau sudah dingin, nah kita akan masak kembali. Dan ini tujuannya supaya nanti lebih cepat matang dan juga hemat gas. Dan kita tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula pasir. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti benar-benar matang. Ini karena pancinya kekecilan Flavis jebulannya, jadi aku mau tambahkan atau mau aku ganti pakai panci yang lebih besar. Nah, kita mau tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti benar-benar matang dan juga empuk banget. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah matang. Ini mau kita sisihkan. Sekarang kita bikin kuah santannya. Kita pakai santan yang kental. Ini tadi aku pakai yang hasil meres sendiri ya. Tambahkan garamnya sedikit aja. Kita akan masak. Ini harus benar-benar diaduk terus supaya nanti santannya nggak pecah.
Kalau sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita siapkan di meja makan. Wah, ini udah enak banget. Kita makan dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan panas. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini Dapur Desa mau bikin resep masakan burjo atau bubur kacang hijau. Ini tapi versinya versi zaman dulu ya, versi yang belum dimacem-macemin. Bukan bubur kacang hijau yang versi kekinian sekarang, tapi memang benar-benar versi yang jadul Fluffies. Cara masaknya seperti ini Fluffies. Jadi kacang hijaunya tadi kita rendam, kita cemplung ke dalam air mendidih, terus biarkan mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita diamkan dulu, apinya kita matikan. Nah, cara seperti ini biar nanti kacang hijaunya cepat empuk, tapi nggak ngabis-ngabisin gas Fluffies. Nah, ini tadi sudah aku diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, ini kacang hijaunya itu sudah empuk walaupun tadi cuma dicemplungin ke dalam air mendidih, terus mendidih lagi, habis itu kita matikan apinya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi daun pandan, garam, dan juga kita akan pakai gula Jawa. Kalau misalnya Fluffy mau pakai gula aren ya boleh. Kemudian kita akan masak, kita akan aduk-aduk. Biarkan semua bumbu dan juga bahan-bahannya tercampur rata. Garamnya nggak boleh ketinggalan, tapi garamnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, sekarang kita akan tambahkan santan ya. Aku pakai santannya santan yang kental tapi yang dari perasan sendiri Fluffy. Jadi rasanya itu lebih seger. Seger terus ada gurihnya gitu kalau santan meras sendiri. Nah, ini kalau santannya sudah masuk, harus sering-sering diaduk Fluffy supaya nanti santannya nggak pecah. Karena santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan kalau kita beli santan instan yang kental. Jadi harus sering-sering diaduk. Nah, nanti tingkat kekentalannya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kadang-kadang kan ada juga yang suka encer, bubur kacang hijaunya. Kadang ada juga yang suka lebih pekat. Itu juga ada, nanti disesuaikan aja. Kalau aku sukanya yang agak kental-kental terus masih ada kuah-kuahnya nyemak-nyemak dikit tapi nggak terlalu encer. Nah, kayak gini aja Fluffy. Ini udah mateng, aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget. Wah, ini udah cocok banget pagi-pagi maamnya sarapan bubur kayak gini, atau misalnya untuk nyemil siang-siang dimasukkan ke dalam lemari es juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.